Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Perjalanan kehidupan Mofan masih berlanjut. Semua orang pada tercengang melihat kekuatan Mofan. Mereka menganggap Mofan anak jenius, memiliki elemen ganda dan keduanya level 3. Mofan pergi ke tempat VIP menagih janji Mu Zoyun untuk meminta maaf. Tidak disangka Mu Zoyun yang memiliki harga diri tinggi menuruti janjinya, meminta maaf pada Mo Jiaxin, ayahnya Mofan. Mo老弟，当年是老哥我对不住你，不应该那么鲁莽，请你原谅。 Ayah Mofan terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia pun meminta Zoyun berdiri dan jangan meminta maaf. Zoyun mengakui kemenangan Mofan, memberikan Mofan yang berlatih di Underground Holy Springs selama 7 hari. Malamnya, pihak sekolah Tianlan mengadakan makan bersama para murid untuk perayaan kemenangan Mofan yang telah mengharumkan nama sekolah. Para teman sekelasnya pada memujinya. Di bawah tanah kota, sebuah kelompok kriminal menghukum Yuang yang telah gagal menjalankan misi untuk mengambil UAS. Besoknya, Xiaohu menemani Heyu untuk berlatih mengeluarkan sihir. Di jalan mereka melihat Mofan bersama Xinxia. Heyu mengira Mofan lagi kencan karena baginya cowok dan cewek yang lagi jalan berdua itu serang kencan. Xiaohu langsung mengatakan kalau begitu kita juga kencan. 那你现在也是在和我约会咯？已经是训练的时间了，我得先走了。 Sementara itu, Mofan habis memberikan hadiah gelang buat ulang tahun Xinxia. Meskipun tampak tidak bagus, tapi gelang ini spesial bagi Xinxia karena pemberian Mofan. 16岁，生日快乐！谢谢。 Setelah itu, Mofan pergi ke tempat Underground Holy Spring. Di sana telah ada Zoyun dan Tang Yue yang menunggu. Zoyun sedikit kesal karena Mofan datang terlambat. Kemudian mereka membimbing Mofan pergi ke lantai terbawah, tempat di mana UAS itu berada. Di sana ada para penjaga UAS. Zoyun mengantar hanya sampai di sini. Dia memberitahu pintu di depan tempat UAS berada. Tang Yue memberikan buku peta bintang, membantu mengeluarkan sihir tingkat menengah begitu Mofan mencapai tingkat menengah. Ketika penyihir pemula mencapai penyihir tingkat menengah, sihir bintang atau Stardust akan menjadi Star Cloud. Sementara jumlah bintang yang perlu diaktifkan untuk melepas sihir tingkat menengah menjadi 49 yang terdiri dari 7 Star Pets. Proses ini akan memakan latihan yang sangat lama dan membosankan. Mofan kagum dengan Tang Yue. Dia jadi menganggap Tang Yue bukan wanita sembarangan. Terlebih Zoyun mengatakan buku peta bintang tidak mudah didapatkan meski punya banyak uang. Mofan lanjut berjalan bertemu dengan Kapten City Hunter yang sedang bicara dengan seseorang. Dia memberitahu Mofan kalau berlatih di sini adalah impian para penyihir. Alasan Kapten berada di sini terkait orang hilang di SMA Mingguan yang mana itu adik dari cewek ini. Cewek ini adalah wakil kapten dari pasukan pelindung tempat Underground Holy Spring bernama Lin Yuxin. Dulu, sewaktu memeriksa terowongan di belakang kafe, ditemukan banyak jejak tikus raksasa bermata satu. Di sana terjadi banjir aneh. Banjir itu diduga ada hubungannya dengan UAS. Kapten meminta Mofan tidak memikirkan hal itu. Lebih baik berlatih saja agar bisa menjadi penyihir tingkat menengah paling muda di kota ini yang sekarang dipegang oleh Mu Ningsue. Setelah itu, Mofan pergi ke tempat UAS berada. Yuxin menemui para peneliti. Para peneliti mengidentifikasi mata air pada banjir di terowongan belakang kafe SMA Mingwen mirip dengan UAS. Namun efeknya berkebalikan. Mata air ini membuat makhluk menjadi mengamuk. Mereka menyebutnya dengan nama mata air kekerasan. Mofan memasuki tempat UAS. Setelah dia masuk, pintunya ditutup kembali. Duduk di sana saja, Mofan sudah merasakan energi yang besar. Kalung Mofan beraksi lagi, air yang ada di sana jadi bergelombang. Setelah tenang, Mofan mulai berkonsentrasi. Sementara itu di luar terjadi hujan deras yang tampak sedikit aneh, warnanya sedikit menguning. Berpindah ke stasiun Gunung Suefeng, markas tentara penyihir. Tim patroli 4 yang ditugaskan menyelidiki hutan belum juga kembali. Zankong merasa ada sesuatu yang aneh. Tim patroli 4 sendiri sekarang dalam perjalanan kembali, namun mereka diserang sama monster serigala bermata satu. Mereka menembakkan sinyal cahaya merah.
Tidak lama setelah itu, sinyal kedua ditembakkan. Ini menandakan sinyal darurat biru yang membuat orang-orang di markas pusat terkejut. Yang masih bertahan mengabarkan apa yang terjadi ke markas pusat. Rupanya mereka tadi mau menembakkan 2 sinyal cahaya lagi menjadi 4 untuk sinyal darah merah. Tapi penyihir cahaya lebih dulu mati diterkam banyak monster. Setelah itu giliran mereka yang menghembuskan nafas terakhir. Zankong memutuskan ini level darurat 4 atau sinyal darah merah yang berarti alarm untuk bencana besar yang menandakan munculnya ratusan sampai ribuan monster. Alarm berbunyi, terdengar di seluruh kota Bo. Guru Su langsung menyuruh para murid masuk ke kelas, memberitahukan sepertinya ada monster yang muncul di kota. Sementara itu di kota telah kacau, monster serigala telah mulai menyerang. Tang Yue melihat serigala bersayap di atas. Dia pun heran, kenapa monster kuat ini berada di sini. Pada stasiun Gunung Suefeng yang bertugas untuk menghalangi monster masuk ke kota, serigala juga banyak bermunculan. Meski ada yang berhasil naik, tapi mereka memiliki penyihir api tingkat menengah yang bisa mengatasinya. Penyihir api ini memerintahkan selalu waspada, situasi ini akan bisa membuat terbunuh kapanpun. Setelah bicara begitu, malah dia yang menemui ajalnya dicakar sama monster serigala bermata 3. Zankong menerima permintaan bantuan dari kota. Serigala banyak muncul di kota. Zankong heran kenapa sudah sampai di kota, padahal stasiun Gunung Suefeng belum tembus. Zankong membentuk 2 kelompok, setengah tinggal di sini, setengah lagi bantu evakuasi warga ke zona aman dan melawan monster. Sementara itu, serigala bersayap mendarat di puncak tertinggi kota ini. Mu Zoyun dan orang-orang dari keluargamu termasuk Ning Sui berhadapan dengan banyak serigala bermata 1 setelah keluar dari gedung HUAS. Meski Ning Sui berhasil mengatasi beberapa, tapi yang lain terkena serangan termasuk ayahnya. Penyihir militer datang. Mereka meminta Zoyun dan Ning Sui meninggalkan area ini selagi mereka menahan serigalanya. Sebenarnya Ning Sui khawatir meninggalkan Mo Fan yang sendirian, tapi dia terpaksa pergi mengingat kondisi ayahnya. Mo Fan masih berkonsentrasi untuk menjadi penyihir tingkat menengah. Tiba-tiba terjadi gempa. Ketika Mo Fan keluar, di saat itu juga penjaga pintunya disergap tikus raksasa. Yusin datang menolong, mengajak Mo Fan masuk kembali. Mo Fan menanyakan apa yang terjadi, kenapa banyak monster di luar. Yusin tidak bisa menjelaskannya sekarang. Yusin mengalirkan sihir pada ujung tiang. Setelah itu HUAS-nya menyusun, masuk ke dalam botol yang kecil. HUAS yang banyak tadi sekarang berada di dalam satu botol kecil ini. Ini rencana darurat yang disiapkan untuk menjaga HUAS. Setelah itu Yusin membimbing Mo Fan ke jalan rahasia yang dipakai hanya pada kondisi darurat. Yusin memberitahukan organisasi jahat Black Vatican mengincar HUAS ini. Mereka membuat air mata kekerasan yang mirip dengan HUAS. Air itu membuat monster mengamuk. Sekarang mereka menambahkan air mata kekerasan ke air hujan yang berlangsung di kota ini. Pasukan monster mulai muncul dan mengamuk. Mo Fan tidak menyangka stasiun itu bisa tembus padahal banyak penyihir di sana. Di ujung terowongan terdapat tangga menuju keluar. Mereka keluar di pegunungan belakang SMA Tianlan. Yusin sendiri tampak cemas karena melihat monster serigala bersayap yang berada di puncak tertinggi kota Bo. Monster ini dikatakan Yusin berada di level yang berbeda dari monster biasa. Sementara itu, kelompok pengganggu Xinxia sebelumnya menemui ajalnya. Sekarang, kota Bo benar-benar dalam keadaan yang kacau. Monster mengamuk di mana-mana. Mo Fan sangat khawatir dengan ayahnya dan Xinxia, maka dari itu dia ingin menyelamatkan mereka. Yusin menghentikan Mo Fan. Yusin meminta Mo Fan bawa HUAS ke tempat zona aman. Yusin menyadari posisinya sebagai penyihir militer tidak aman membawa HUAS.
Sementara kalau Mofan yang membawa tidak bakal diketahui. Dan lagi, Yusin ingin segera membantu mempertahankan kota. Awalnya Mofan tidak mau, dia ingin segera menemukan ayah dan adiknya. Yusin pun langsung mengatakan memangnya hanya Mofan saja yang memiliki keluarga. Yusin menceritakan, para penjaga WS juga memiliki keluarga, tapi mereka rela mengorbankan nyawa demi melindungi WS. Dan Yusin sendiri juga kehilangan adiknya sewaktu menjalankan misi yang tidak bisa dia abaikan. Meski merasa berat, Mofan pun menurut. Dia menitipkan foto keluarganya pada Yusin, meminta Yusin melindungi mereka jika melihatnya. Di sekolah, monster telah berhasil masuk. Banyak siswa yang menjadi santapan monster. Beberapa siswa yang bisa melepas sihir masih bertahan, termasuk yang berada di dekat mereka. Xiaohu bisa menyelamatkan dirinya dengan Heyu. Zhao Ting bisa membunuh monsternya. Begitu juga dengan Mubai dan Zhou Min. Di tempat Xiaohu menyelamatkan diri, telah menanti serigala bermata satu. Meski dalam kondisi seperti ini, Xiaohu masih menyuruh Heyu lari. Heyu mau membantu, tapi dia tidak bisa melepas sihir dalam kondisi ini. Beruntung Mofan datang. Mofan melihat keadaan sekitar yang tampak benar-benar kacau. Mayat bertebaran di mana-mana, darah berceceran di lantai sampai ke dinding. Para siswa yang selamat mengungsi di lapangan indoor. Para guru yang selamat juga ada di sana. Mereka membicarakan pergi ke zona aman. Tapi masalahnya, kalau pergi dengan kelompok besar, hanya akan memancing kawanan monster. Mereka memutuskan membentuk tim garis depan untuk mengecek kondisi di luar, lalu grup utama akan mengikuti dari depan. Karena tugas garis depan sangat berbahaya, anggotanya dicari dari siswa elit. Beberapa dari mereka bersedia mulai dari Zhou Min, Zhao Ting, dan pengikutnya, Mubai dan si gendut yang terpaksa, serta Mofan bersama Xiaohu dan Heyu yang baru datang. Dengan adanya Mofan, para murid lain sedikit lebih tendang. Sementara itu, Yang Zhouhe menolong Yusin yang lagi dikejar monster ciptaan Black Vatican. Mereka meyakini Black Vatican menggunakan Hua S sebagai umpan untuk memancing pemimpin monster dan kawanannya ke kota ini. Dan jika monster itu mendapatkan Hua S, kemampuan sihir mereka akan meningkat. Yusin memberitahu Hua S sekarang dia titipkan pada Mofan. Zhouhe menganggap itu pilihan yang benar. Mofan pasti tidak akan diketahui membawanya, tapi masalahnya sangat sulit bagi penyihir pemula seperti Mofan bertahan dalam bencana seperti ini. Mereka pun memutuskan berpisah, mencari Mofan secepatnya. Kembali ke sekolah, tim garis depan terbentuk berjumlah 10 orang termasuk Guru So. Mereka mulai pergi ke zona aman. Di jalan menemukan banyak sekali mayat. Sayangnya salah satu cewek yang bernama Ting Lu diserang tiba-tiba, membuatnya tidak bernyawa. Setelah itu si monster menghilang. Diam-diam monsternya mau menyergap Heyu. Untung Xiaohu menyadarinya, dia pun teriak. Zhao Ting melepas sihir petirnya, namun bisa dihindari oleh monster itu. Mofan pun turun tangan. Setelah memberikan penghormatan pada Ting Liu, mereka melanjutkan perjalanan. Xiaohu melakukan pengawasan. Dia menemukan 3 serigala mata satu di tempat 3 berbeda. Awalnya yang lain menganggap kalau cuma 3 tidak masalah. Mofan pun langsung mengatakan serigala mata satu lebih berbahaya daripada tikus mata satu. Serigala mata satu sangat cepat dan licik. Teman Mofan merasa heran kenapa Mofan banyak tahu dan terlihat tenang. Mofan pun menyebut kalau dia anggota City Hunter yang mengurus para monster. Mofan kemudian mengambil komando, meminta Xiaohu pancing yang di pancoran untuk mengulur waktu dan memberikan masukan cara menghindar. Awalnya Xiaohu merasa tidak bisa melakukannya. Sampai Mofan mengatakan Xiaohu pasti bisa. Sementara Mubai ditugaskan membukukan yang dia ada di hutan. Sisanya harus kerjasama membunuh monster tempat lainnya. Para murid percaya dengan bimbingan Mofan. Xiaohu diam-diam sampai di pancoran. Melihat monsternya, Xiaohu jadi sedikit ragu. Namun dia langsung menguatkan tekadnya.
Entah kenapa keberadaan Xiaohu diketahui. Xiaohu langsung lari mengikuti saran dari Mo Fan untuk berliku-liku karena Xiaohu belum cukup cepat. Rupanya serigalanya cerdik. Dia melompat ke pohon sehingga bisa mencakar punggung Xiaohu. Xiaohu kembali bangkit, lari dengan kecepatan maksimal. Tetap saja sekali lagi punggungnya kena cakar. Sekarang dia dalam kondisi yang tersudutkan. Xiaohu melepas anginnya ke mata serigala, setelah itu lari menjauh. Xiaohu bersembunyi di balik suatu tonggak. Sekarang dia sudah sangat kelelahan. Xiaohu sendiri menyadari si serigala telah menemukan keberadaannya. Xiaohu bertekad tidak akan mati di sini. Mengingat kalau dia mati, serigalanya akan mencapai temannya yang lain. Xiaohu tidak ingin menjadi beban untuk temannya. Akhirnya dia bisa menggunakan sihir angin level 3. Sekarang gerakan Xiaohu lebih cepat dari serigala mata satu. Dia memancing serigala ke tempat tiang-tiang dan berhasil membunuhnya. Xiaohu kembali ke tempat Mo Fan dan yang lain. Karena terlalu banyak keluar darah, kondisinya sekarang melembah. Di hutan, Mo Bai dan si gendut tidak kuat lagi menahan serigala mata satu. Mereka memilih lari kabur. Larinya malah ke tempat Mo Fan dan yang lain yang lagi menahan serigala lainnya. Dengan sigap Mo Fan langsung menghabisinya dengan combo sihir petir dan api. Para siswa tidak menyangka telah mengalahkan 3 serigala mata satu bersama. Namun mereka beranggap Mo Fan seorang diri pasti bisa melakukannya. Mo Fan menjelaskan kalau dia menangani sendiri akan menguras tenaganya. Selain itu, bekerja sebagai tim dengan elemen yang berbeda sangatlah penting. Tiba-tiba, kondisi Xiaohu makin melemah. Pendarahannya tidak berhenti. Jika terus begini, dia akan mati. Guru Su tidak ingin membiarkan Xiaohu begitu saja. Dia memutuskan mengajak pergi ke toko obat mencari blood cure. Tapi masalahnya, kalau bergerak dalam jumlah besar akan memancing musuh. Mo Fan memutuskan seorang diri ke sana. Xiaohu awalnya menghentikan Mo Fan. Dia tidak ingin membuang-buang waktu berharga hanya demi dirinya. Selain itu, tim utama masih menunggu di belakang. Mo Fan pun menyanjung Xiaohu. Setelah itu pergi. 没有你这个风系法师在前面站岗，我们这个先锋队也根本走不了多远。我马上会回来的。 Sang Pang mengecek keadaan sekitar dengan sihir buminya. Tidak ditemukan monster di sekitar mereka. Setelah itu, mereka lanjut berjalan. Xiaohu digendong sama San Pang. Mereka merasa agak aneh. Situasinya terlalu tenang. Xiaohu memberitahu kata Mo Fan, di alam liar kalau terlalu sepi, itu tandanya monster ada di sekitar itu. Zhou Min heran, padahal tadi San Pang sudah mengecek dengan skillnya. Mo Bai merasa ada pergerakan. Dia meminta yang lain tendang dan sembunyi. Setelah itu terlihat monster serigala yang besar. Terdapat tulang di punggungnya dan matanya ada 3. Ini monster tingkat prajurit atau warrior. Jalannya saja membuat tanah bergetar. Mereka hanya bisa terdiam melihatnya. Mo Bai menjelaskan klasifikasi monster mirip dengan penyihir. Penyihir terbawah adalah penyihir pemula. Setelah itu penyihir tingkat menengah dan seterusnya. Sedangkan monster dimulai dari tingkat minions. Contohnya tikus mata satu dan serigala mata satu. Selanjutnya monster tingkat warrior. Lalu monster tingkat commander atau tingkat pemimpin. Contohnya serigala bersayap. Mo Bai mengatakan monster level warrior memiliki kekuatan yang mengerikan. Baginya penyihir pemula hanyalah makanan. Ketika mata ketiganya mengunci target, targetnya tidak akan bisa bergerak. Di tempat lainnya, monster harimau putih mengejar penduduk. Ada satu bocil yang terjatuh. Beruntung, Yusin datang menolong. Yusin tampak cemas soalnya satu monster lainnya datang. Bayang datang dengan menunggangi serigalanya. Bayang mengatakan tujuannya adalah ke SMA Tianlan untuk melindungi para siswa di sana. Yusin tidak memberitahukan mengenai Mo Fan yang membawa Huaes. Dia ingin menjadikan dirinya sebagai umpan agar pihak militer punya waktu menemukan dan melindungi Mo Fan. Untuk itu, Yusin mengatakan dia akan menangani situasi di sini. Bayang pergilah ke SMA Tianlan.
Sementara itu Movan sampai di sebuah toko obat. Selagi mencari blood gore, dia menemukan suatu lubang. Di dalamnya ada tikus mata satu yang lagi menyantap makanan. Tikus itu menyadari keberadaan Movan. Dia pun langsung menembakkan laser. Serangan itu sebuah keberuntungan bagi Movan. Obat darah yang dicari-cari jatuh sendiri di dekatnya. Tikus mata satu pergi keluar, bersiap menyerang dengan laser kembali. Tiba-tiba dia dimakan sama serigala mata satu. Movan heran, kenapa monster ini sampai berada di sini? Harusnya monster jenis ini berada jauh di alam liar. Sewaktu dia melakukan tugas City Hunter pun, dia belum pernah bertemu dengan monster ini. Movan jadi mengerti kenapa area di sini tendang. Karena monster level rendah tidak berani muncul ke area serigala mata tiga. Keberadaan Movan diketahui melalui lubang di atap. Mata ketiganya mengunci Movan. Setelah itu dia menghancurkan bangunan tempat Movan. Berpindah ke tim garis depan, Mubai mengajak melanjutkan perjalanan. Zomin keberatan meninggalkan Movan. Mubai mengatakan kalau tinggal di sini yang menunggu hanyalah kematian. Yang masih hidup di situasi ini harus terus berjalan. Si gendut membenarkan perkataan Mubai. Ditambah Sanpang mengatakan Movan pasti menginginkan kita terus jalan. Tiba-tiba saja dari suatu lubang Movan muncul. 凡哥， 确实，差一点就没命了。 Guru Su langsung memberikan obatnya pada Shouhu. 不疼了。 Sekitar 1 kilometer di belakang mereka, grup utama sudah mulai berjalan. Mereka menemukan banyak mayat monster yang mereka yakini sudah dibunuh tim garda depan. Namun, mereka menjadi sedikit panik setelah melihat mayat Yingluo. Situasi perlahan tenang setelah salah satu murid mengatakan Movan dan Mubai pasti bisa membunuh monsternya. Tim garis depan hampir mencapai zona aman. Mereka telah melihat cahaya zona aman. Di tengah jalan, Bayang muncul dengan serigalanya. Guru Su dan para murid jadi lega. Mereka meminta bimbing mereka ke zona aman. Entah kenapa, Bayang mengarahkan tatapan tajam pada Movan. Dia mengatakan mencari Movan, meminta berikan Hua Es padanya agar lebih aman. Guru Su juga meminta Movan berikan pada Bayang. Berbeda dengan yang lain, Movan terlihat waspada sama Bayang. Movan tidak mau memberikannya. Dia mengatakan akan memberikan sendiri pada Komandan Zankong. Mendengar itu, Bayang tertawa, kemudian menunjukkan niat aslinya. 那么，那你就去死吧！ Berpindah ke stasiun Gunung Suefeng, pihak militer dari arahan Zankong masih bisa bertahan dari banyaknya monster yang menyerang zona aman. Satu bawahan melaporkan ke Zankong bahwa satu orang dari peleton keempat berhasil selamat. Dia mengabarkan penyihir cahaya yang awalnya mau menembakkan 4 sinyal diserang sama roh serigala bukan serigala mata satu. Zankong berfirasat akan sesuatu. Di zona aman sendiri, banyak warga yang berjalan ke sana. Di dalam zona aman, Ning Sui mendengar pembicaraan penyihir militer mengenai siswa SMA Tianlan yang menuju ke sini. Menurut mereka, dalam jumlah besar itu akan membuat monster mengarah ke mereka. Mendengar itu, Ning Sui langsung ingin membantu Movan. Ayahnya pun langsung menghentikannya. Dia tidak ingin anak satu-satunya menghilang. Dia menyuruh pihak militer jaga Ning Sui jangan biarkan sampai lari. Kembali ke tempat Movan. Dari awal Movan sudah menyadari ada yang aneh dengan Bayang. Movan meyakini Bayang dari Black Vatican. Movan sadar setelah Yusin memberitahu Black Vatican membuat air mata kekerasan yang memiliki efek monster menjadi mengamuk. Movan menyangkut pautkan dengan roh serigala Bayang yang mengamuk saat latihan praktek. Movan dengan lantang mengatakan akan membunuh roh serigala Bayang lagi. Bayang memanggil binatang buas khas Black Vatican. Movan masih memikirkan temannya yang lain. Dia meminta semuanya mundur. Namun karena tidak fokus itu, roh serigala Bayang merebahkannya. 你还有时间担心别人吗？ Shouhu mau menyelamatkan Movan, tapi hewan buas Black Vatican sudah berada di depannya dan melepas cakaran. Shouhu tidak sempat menggunakan sihir, dia hanya bisa pasrah. Heiyu akhirnya bisa melepas sihir pertahanan air menyelamatkan Shouhu.
Tapi sayangnya, dia tidak punya pertahanan buat dirinya sendiri. Alhasil, dia terkena tusukan dari belakang oleh hewan buas lain. Xiaohu masih tidak percaya apa yang dia lihat. Dia tidak sadar lagi dengan keadaan sekitar. Padahal satu hewan buas mau menusuknya. Siswa lain mulai bergerak. Combo serangan mereka bisa melumpuhkan hewan buasnya. Namun Bayang masih bisa memanggil hewan buas lainnya versi lebih kuat. Xiaohu langsung memegang Heyu. Dalam ngomong yang terbata-bata, Heyu mengatakan akhirnya dia bisa berhasil melepas sihir. Dan Xiaohu adalah orang pertama yang berhasil dia lindungi. Dengan berlinang air mata, Xiaohu menanyakan kenapa melindunginya. Harusnya Heyu melindungi diri sendiri. Heyu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bayang yang menikmati kondisi Mofan. Dia mengatakan sementara Mofan ditahan, Mofan akan melihat teman Mofan sekarang satu demi satu. Mofan tampak kesal. Dia konsentrasi dan berhasil membangkitkan combo sirapi dan listrik yang kuat. Baru saja berdiri, 3 hewan buas sudah mengepungnya. Mengandalkan situasi Mofan yang terdesak, Bayang mengancam akan membunuh semua teman Mofan di hadapan Mofan satu demi satu jika tidak memberikan Hua Es. Mofan akhirnya mengeluarkan Hua Es, berjalan mendekat ke Bayang. Namun bukannya memberikannya, Mofan malah meminumnya. Bayang menjadi sangat kesal. Dia merobek perut Mofan, lalu mengekstrak Hua Es dari mayat Mofan. Mofan melepas sihir petir ke Bayang dan monsternya. Bayang bisa menghindarinya. Dua hewan buas menyerang Mofan dari arah berbeda. Zhou Min dan Mubai membantu Mofan, tapi serangan mereka bisa dihindari hewan buas. Saat hewan buas itu teralihkan sama Zhou Min dan Mubai, Mofan berhasil membakarnya. Roh serigala pulih lebih cepat. Dia menyerang Zhou Min dari belakang. Guru Su diam-diam mendekat ke Bayang lewat hutan. Setelah itu mengaktifkan sihir cahaya. Ketika penglihatan Bayang terganggu, Mofan menyerang roh serigalanya. Sementara Mubai menyerang tiba-tiba Bayang yang tidak disangka Bayang. Dengan tumbangnya Bayang, semua monsternya meleleh. Sekarang hanya ada satu suara tangisan Xiaohu atas kematian Heyu. Mulai dari sini, Xiaohu bertekad menjadi lebih kuat. Zhou He dan beberapa penyihir militer datang. Xiaohu menatap tajam mereka dan Kun San mengungkapkan kekesalan karena mereka baru datang. Setelah melihat mayat Bayang, terjadi ketegangan antara siswa dan pihak militer. Mofan menjelaskan situasinya pada Zhou He dengan menyertakan bukti cairan hitam. Pihak militer tidak percaya Bayang pengkhianat. Berbeda dengan mereka, Zhou He percaya dengan Mofan. Zhou He memerintahkan beberapa orang militer selidiki zat ini dan yang lain temani para murid ke zona aman. Di kota sendiri, di bawah tempat serigala bersayap berkeliaran banyak serigala mata satu. Ada juga serigala mata 3. Pihak militer sembunyi di dekat mereka. Mereka heran kenapa banyak monster yang muncul di kota, padahal stasiun Gunung Sueweng belum tembus. Ketika mereka ingin kembali untuk melapor situasi, keberadaan mereka diketahui serigala bersayap, padahal jarak mereka lumayan jauh. Satu dari serangannya menghanguskan semuanya. Berpindah ke zona aman, banyak orang yang terluka hanya demi bisa sampai di sini. Sementara hasil otopsi pada mayat Bayang telah keluar, dikonfirmasi dia seorang mata-mata Black Vatican. Mendengar itu, Zhan Kong terlihat marah. Mofan datang. Zhan Kong mengatakan dia senang Mofan selamat. Dengan wajah sedih, Mofan mengatakan beberapa temannya meninggal dan satu dibunuh oleh anak buah Zhan Kong. Zhan Kong mengatakan ini kesalahannya karena tidak berhati-hati dan terlalu mempercayai Bayang.
Untuk itu, dia kagum dengan Mo Fan yang menyadarinya. Lalu Zhang Kong menanyakan di mana Huaesnya. Mo Fan mengatakan telah dia minum. Seketika semua orang yang ada di sana terkejut. Awalnya Zhang Kong tidak terima, menyuruh Mo Fan muntahkan sekarang. Soalnya Huaes berguna untuk memproduksi penyihir tingkat menengah setiap tahun di kota ini. Mo Fan beralasan ini demi kota Bo, lebih baik tidak berada di tangan Black Vatican. Zhang Kong melihat ke arah kota, dia menjadi tenang, merasa itu jalan terbaik di situasi sekarang. Mo Fan mengajak selamatkan orang-orang yang masih terkurung di kota. Zhang Kong memberitahu dia sudah mengirim bantuan anak buahnya, tapi tidak ada yang kembali. Zhang Kong mengatakan dia masih belum mengerti kenapa monster sebanyak itu sampai berada di kota. Zhang Kong menganggap satu-satunya cara menangani situasi ini adalah dengan membunuh pemimpinnya, serigala bersayap. Meski Zhang Kong adalah penyihir tingkat tinggi, tapi dia merasa kemenangannya hanya 50% saja. Namun itu bisa turun di bawah 10% jika tidak membersihkan serigala di sekitarnya. Tapi meski tahu itu misi mempertaruhkan nyawa, Zhang Kong tidak punya pilihan selain melakukannya, sebab Zhang Kong tidak ingin kota ini hancur. Zhang Kong seperti memberikan pesan terakhir pada Mo Fan, meminta jaga diri baik-baik, mengatakan Mo Fan memiliki bakat luar biasa, ditakdirkan untuk melakukan hal hebat di masa depan. Lalu dia memberikan arahan dan semangat juang pada bawahannya. Setelah itu mulai menjalankan misi berbahaya ini. Mo Fan masih memperhatikan keadaan kota. Ning Sui datang, melihat Mo Fan dia langsung bahagia. Tidak berselang lama, Zoyun muncul juga. Dia sudah menyadari Ning Sui akan menemui Mo Fan, makanya dia ikuti. Zoyun menginjak Mo Fan yang meninggalkan temannya yang lain demi ke zona aman. Mo Fan membantah, dia tidak begitu. Mo Fan balik menyudutkan Zoyun yang lebih dulu sembunyi ke sini. Ning Sui membela ayahnya, Mo Fan pun pergi meninggalkan mereka. Dia sekarang ingin melindungi ayah dan adiknya. Ayah Mo Fan sampai di kota. Dia tidak takut melihat mayat monster berserakan. Dia hanya fokus mencari Mo Fan. Tiba-tiba, satu monster mengejarnya. Di saat yang krusial, Yusin datang membantu. Mo Fan pergi melihat daftar nama orang yang berada di zona aman. Setelah dicek, nama ayah dan adiknya tidak terdaftar. Mo Fan. Satu petinggi militer yang dipanggil Pak Cheng mengabarkan ada banyak tempat yang memiliki tanda telah digali. Kemungkinan monster muncul dari jalur bawah tanah. Dia membuat kebijakan menemukan terowongan monster lalu menutupnya. Jika tidak, monster akan terus menginvasi kota Bo. Mo Fan teringat monster tikus mata satu pertama kali muncul adalah di terowongan dekat kafe sekolah Mingwen. Adiknya Lin Yusin juga hilang di sana. Saat penyelidikan pun tidak membuahkan hasil. Maka dari itu Mo Fan yakin itu terowongannya. Lalu Mo Fan memberitahu dia dari tim City Hunter dan menceritakan kejadian di sekolah perempuan Mingwen. Mereka sedikit terkejut Mo Fan dari tim City Hunter, tapi mereka merasa itu benar. Yang membuat terowongan itu pertama kali pasti tikus mata satu. Karena City Hunter sangat familiar dengan aktivitas monster di kota, Mo Fan diminta buat hubungi tim City Hunter. Xiaoke dan Kapten City Hunter datang. Mereka mulai berdiskusi. Dari pembicaraan, mereka meyakini rencana ini sudah dipersiapkan dari lama. Tidak mungkin membuat terowongan yang terhubung dengan kota Bo dalam beberapa hari saja. Xiaoke mengecek titik lokasi munculnya tikus mata satu. Frekuensi kemunculan paling banyak ada di zona sekolah perempuan Mingwen. Mereka jadi semakin yakin terowongan utama monster ada di sana. Setelah itu, pihak militer membentuk pasukan khusus dengan City Hunter. Keluar dari sana, Mo Fan berharap Xinxia dan ayahnya ada di sini. Tidak dia duga ayahnya muncul. Pa! Ayahnya ke sini bersama Wenji dan Feizi. Namun sayangnya, Lin Yusin mengorbankan nyawanya untuk melindungi ayah Mo Fan. Mo Fan, 我尽力了，寻找心下的事情。 Mo Fan tampak sedih mendengarnya. Militer dan City Hunter mau menjalankan misi. Mo Fan yang melihat itu mengajukan diri untuk ikut, ingin menyelamatkan adiknya. Teman Mo Fan melarang soalnya sudah bersusah payah ke sini bersama.
Ditambah Movan juga berat hati melepas Movan. Namun Movan tetap ingin pergi. Dia yakin Xinxia masih bertahan. Akhirnya Movan ikut dengan tim khusus. Sementara itu di kota terlihat sangat berantakan. Monster ada di mana-mana. Manusia yang terlihat di luar hanya mayat saja. Di sebuah supermarket, di sebuah ruangan ada beberapa orang yang masih bertahan. Mereka benar-benar terlihat putus asa. Ada seorang bocil yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Di sana rupanya ada Xinxia dan seorang cewek yang baik padanya. Satu orang mengambil alih kepemimpinan. Dia mengatakan tidak akan ada yang datang menyelamatkan kita. Kalau terus di sini hanya akan menunggu dimakan monster. Maka dari itu dia mengajak pergi. Para orang tua di sana tidak setuju. Mereka meyakini tidak ada harapan untuk berhasil evakuasi di bawah alarm merah darah. Seorang tukang pipa air angkat suara. Dia mengatakan kalau dia mengetahui jalur bawah tanah. Dia yakin kalau lewat jalur sana tidak akan bertemu monster. Yang lain juga percaya lewat terowongan air bawah tanah bisa mencapai zona aman. Sehingga diputuskan mereka lewat jalur itu. Gadis pirang meminta tunggu. Mengatakan Xinxia tidak bisa jalan. Jadi dia menanyakan apakah ada yang bisa membantu. Namun karena dalam kondisi bahaya tidak ada satupun yang mau menolong. Selain itu jalur air bawah tanah sempit untuk kursi roda. Mereka pun meninggalkan Xinxia. Gadis pirang kesal dengan mereka. Dia memutuskan menggendong Xinxia. Namun Xinxia tidak mau membahayakannya. Menyuruh ikuti saja kelompok tadi. Dia berat meninggalkan Xinxia. Xinxia menitipkan gelangnya. Berikan pada orang yang bernama Movan saat sampai di zona aman dan sampaikan terima kasih sudah merawat beberapa tahun ini serta menyuruh terus hidup. Dengan berat hati, si cewek pirang meninggalkan Xinxia. Xinxia mencoba bersikap tegar. Dia mencari alat yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup. Tim khusus sampai di kota. Mereka sudah bertekad mengorbankan nyawa demi menutup lubang monster. Pak Chen sangat berharap pada City Hunter yang memiliki banyak pengalaman di kota. Xinxia, 我来了。 Jalur ke sekolah Mingwen terputus. Mereka memutuskan jalan kaki. Wenji duluan pergi melakukan pengintaian. Pergerakannya memancing 3 tikus mata satu. Tapi Wenji bisa mengatasi ketiganya langsung. Yang lain lanjut berjalan, bertemu 3 tikus mata satu lagi. Kali ini, Pak Chen membunuh dengan sihir es tingkat menengah level 2. Movan dan tim City Hunter dibuat kagum. Movan baru tahu sihir tingkat menengah juga dibagi 3 level. Movan jadi ingin menjadi penyihir tingkat menengah juga. Wenji kembali, mengabarkan dia telah membersihkan monster di depan. Mereka kemudian menemukan orang yang baru saja meninggal. Banyak darah terlihat dari gorong-gorong. Faisi menganggap orang-orang ini mencoba kabur lewat gorong-gorong, tapi malah berakhir ke sarang tikus mata satu. Di balik puing-puing, Movan melihat cewek yang memakai gelang pemberiannya. Movan sangat terkejut berpikir itu Xinxia. Setelah dilihat, Movan sedikit bersyukur. Ternyata itu bukan Xinxia. Instruktur Pan mendekati Movan. Dia berpikir ini adik Movan. Movan mengatakan ini bukan adiknya, tetapi memakai gelang adiknya. Instruktur Pan memiliki clue. Pakaian orang mati di sini adalah pegawai Mal Mingwen, jadi kemungkinan adiknya Movan ada di Mal Mingwen. Mereka meyakini adiknya Movan ditinggalkan karena kursi roda tidak muat di terowongan. Setelah itu Movan berpisah dengan tim khusus. Tim khusus hanya bisa berharap adiknya Movan bisa bertahan hidup dan Movan bisa tepat waktu. Xinxia masih bertahan di dalam mall itu. Dia diam-diam mengamati sekitar, tapi sayangnya bertemu juga dengan kawanan tikus mata satu yang sangat banyak. Satu tikus mendekat ke arahnya. Untung, Xinxia duluan masuk ke dalam lemari pendingin di bawah. Keberadaannya pun tidak diketahui. Namun dia sekarang harus menahan dinginnya ruangan. 2 orang dari Black Vatican sedang mengamati kondisi kota Bo. Mereka melihat tim khusus yang mau menutup lubang monster di sekolah Mingwen. Mereka yakin tim khusus itu hanya akan menjadi makanan para monster karena di sana pusat dari tikus mata satu dan serigala mata satu. Meski begitu, mereka berniat menunggu kondisi tim khusus melemah, lalu mereka akan memberikan pukulan akhir.
Di tempat lainnya, mereka melihat ada seorang penyihir petir yang lagi bertarung. Ia memakai topeng mengatakan akan mengurus orang itu sendiri, meminta rekannya tunggu di sini. Berpindah ke tempat Movan, setelah mengalahkan serigala mata satu, Movan masuk ke dalam mall. Di dalam sana, pria bertopeng sudah menunggunya. Pria bertopeng itu ternyata Yuang, setengah wajahnya rusak. Dia menyalahkan ini semua karena Movan. Dia menceritakan, selama 10 tahun dia harus berada di keluargamu dan menjadi anjingmu Zoyun. Semua itu demi mendapatkan Hua Es. Tapi pada akhirnya, Movan mengambil darinya tepat di akhir misinya. Karena itulah dia sangat marah pada Movan, yang harusnya dia bisa mendapatkan pujian dari Black Vatican dan naik tingkat, tapi malah berakhir kena hukuman dari atasan yang membuat setengahnya wajahnya rusak. Yuang mengatakan Movan akan mati dengan daging yang terobek. Yuang memberitahu selama ini dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Movan tidak takut sedikit pun, malahan dia mengatakan Yuang bukan tandingannya. Yuang menciptakan hewan buas yang sama dengan Bayang dengan jumlah yang lebih banyak. Movan mengambil jarak lalu melepas Rapi level 3. Tapi karena jumlah monsternya sangat banyak yang di belakangnya langsung mengejar Movan. Sementara itu Yuang ia lagi menikmati kejar-kejaran. Ditelepon sama rekannya yang satu lagi menyuruh Yuang kembali karena tim khusus sudah mencapai sekolah mingguan. Yuang awalnya menolak, sampai akhirnya rekannya mengatakan atasan akan membuat satu sisi wajah Yuang akan hancur lagi kalau tidak melihat Yuang di sini. Yuang pun tidak bisa membantah lagi, namun dia merasa agak sayang tidak bisa melihat tubuh Movan dikoyak hewan buasnya. Meski begitu, dia yakin akan melihat mayat Movan saat kembali. Movan sendiri sekarang terkepung, di depannya sudah menanti hewan buas dan di belakangnya dikejar hewan buas pula. Beruntung di dekatnya ada ruangan khusus staf. Ruangan di sini untuk memantau CCTV. Dari banyaknya CCTV, Movan menemukan gambar yang menunjukkan kursi roda Xinxia yang hancur. Movan langsung terkejut. Setelah dia perhatikan lagi, ada CCTV yang memperhatikan Xinxia di dalam lemari pendingin yang sekarang menahan suhu yang begitu dingin. Keadaan Xinxia sudah tampak lemas. Di luarnya berkeliaran tikus mata satu. Yang untungnya monster itu penglihatannya lemah, hanya mengandalkan pendeteksi panas tubuh untuk mencari mangsanya. Pintu di belakang Movan terus digedor-gedor hewan buas. Movan kesal dengan situasi ini. Kalau dia keluar akan dimakan hewan buas, tetapi kalau tetap di sini Xinxia akan dalam bahaya. Xinxia tidak ingin membeku di dalam sini. Dia pun memilih keluar, jalan merangkak dan guling-guling meski dalam kondisi lemah. Melihat Xinxia yang tidak menyerah dalam kondisi seperti ini, Movan pun jadi membangunkan tekad yang kuat. Movan berkonsentrasi, kalungnya bersinar, kemudian dia serasa berada di dalam Hua Es. Movan menganggap ini karena kalungnya yang menyerap Hua Es. Tidak lama kemudian, sihir bintangnya menjadi Star Cloud yang berarti dia bangkit menjadi penyihir tingkat menengah. Movan menggunakan peta bintang pemberian Tang Yue untuk menghubungkan 49 bintang. Sekarang si Rapi Movan berada di tingkat menengah. Dia bisa merasakan api yang kuat dari dirinya. Di saat itu juga hewan buas berhasil masuk, tapi mereka ketakutan melihat Movan. Movan melepas si Rapi tingkat menengah level 1. Semua yang berada di dalam jalurnya langsung hangus terbakar. Sekarang hanya tersisa 2 hewan buas saja. Mereka langsung lari melihat Movan, tapi itu tidak berguna. Api Movan dengan cepat mengejar mereka. Sementara itu pergerakan Xinxia diketahui sama satu monster. Saat monster itu mau memakan Xinxia, Xinxia tidak sengaja menusuk matanya. Teriakan suara monster itu terdengar monster lainnya yang menyebabkan monster itu jadi santapan monster lainnya. Xinxia berguling-guling ke kolong. Sayangnya, keberadaannya dirasakan sama 2 tikus. Xinxia begitu ketakutan, dia merasa dirinya akan berakhir. Sambil menutup matanya, dia memanggil nama kakaknya dalam hati. Tepat setelah itu, semua tikusnya yang berada di ruangan ini terbakar oleh api Movan. Xinxia langsung pingsan dalam pelukan Movan. Suhu tubuh Xinxia sangat dingin, menyebabkan tubuhnya sangat lemas.
Mo Fan menghangatkan dengan apinya sampai membuat suhu tubuh Xinxia kembali normal. Setelah itu, dia sadar kembali. Mo Fan 哥哥， Mo Fan sangat bersyukur sekali. Mo Fan membalikan gelang Xinxia, mengatakan mulai dari sekarang dia akan selalu menemukan Xinxia apapun yang terjadi dan akan tetap di sisi Xinxia. Mo Fan menggendong Xinxia keluar. Monster yang di luar pada lari melihat Mo Fan, termasuk serigala mata satu. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Xinxia. Dia pun menanyakan apakah Mo Fan sudah menjadi penyihir tingkat menengah. Mo Fan membenarkannya, mengatakan si rapinya sudah berada di tingkat menengah berkat buku peta bintang pemberian Tang Yue. Xinxia kagum dengan kakaknya. Sekarang monster level rendah tidak akan jadi ancaman buat Mo Fan. Mo Fan mengatakan masih ada monster tingkat warrior seperti serigala mata tiga. Menurut Mo Fan, dia masih bukan tandingan monster itu. Mereka kemudian istirahat dulu, melihat kondisi kota yang hancur. Mo Fan bercerita mengenai tim khusus yang mau menutup terowongan di sekolah Mingguan. Hal ini membuat Xinxia teringat seseorang yang aneh. Xinxia menceritakan sebelum menghilangnya gadis sekolah Mingguan. Di saat itu, Xinxia melihat gadis itu bersama seorang berjubah hitam. Orang berjubah itu baunya aneh seperti tangki metana. Bau itu dirasakan Xinxia juga di mall. Mo Fan langsung menyadari itu bau hewan buas Black Vatican. Karena dari Black Vatican itu, Xinxia berpikir mereka pasti punya seseorang yang berpatroli di area sana diam-diam. Mo Fan merasa tim khusus dalam bahaya. Mo Fan mau ke sana, tapi dia ingin membuat Xinxia ke zona aman dulu. Ketika Mo Fan mau bergerak, tubuhnya melemah. Hal ini karena luka di tangannya yang terus mengeluarkan darah. Rupanya Xinxia bisa menyembuhkan dengan sihir putih elemen penyembuh. Mo Fan langsung bahagia. 都差点忘了，我们家新夏是一位治愈系的魔法师啊！ Mo Fan memberitahu Xinxia adalah orang pertama di kota ini yang berhasil membangkitkan elemen penyembuh. Saat mereka mau pergi ke zona aman, Xinxia keberatan Mo Fan balik lagi ke sini. Mo Fan mengatakan alasannya jadi penyihir awalnya supaya tidak diremehkan, bisa memberikan ayah dan Xinxia hidup lebih baik, dan juga agar keluarganya tidak diintimidasi oleh orang lain. Namun setelah melihat apa yang terjadi di kota tempatnya besar ini, dia tidak peduli itu orang yang dia kenal atau bukan. Dia jadi ingin melindunginya. Xinxia mengatakan Mo Fan belum cukup kuat untuk bisa melawan serigala terbang. Mo Fan tahu kekuatannya masih belum cukup. Tapi jika Komandan Zhang Kong dikalahkan, zona aman akan jatuh diserang ribuan monster. Yang itu sama saja dengan dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya dan Xinxia. Mo Fan tidak mau menyesal jika sampai itu terjadi. Makanya sebelum terlambat, dia mau mencoba melakukan segala yang dia bisa untuk membantu kota ini. Xinxia mengerti, akan tetapi dia mau ikut juga bersama Mo Fan. Xinxia mengatakan jika terjadi sesuatu dengan Mo Fan, dia akan merangkak keluar dari zona aman. Dan mengatakan dia juga akan menyesal kalau tidak melakukan segala yang dia bisa sebelum terlambat. Mo Fan hanya bisa tersenyum. Tim khusus menemukan lokasi terowongannya. Banyak monster yang keluar dari sana. Tidak disangka masih ada gadis yang selamat. Tim khusus menggabungkan kekuatan mereka mengangkat batu besar ke dalam lubang. Namun itu tidak cukup. Monsternya langsung bisa menghancurkannya. Para monster kembali banyak ke permukaan. Sekali lagi mereka menggabungkan kekuatan. Singkat cerita, mereka telah mengatasi terowongan di sini. Black Vatican mendatangi mereka. Yuang menunjukkan wajahnya. Seketika tim khusus pada terkejut. Pak Chen mengatakan, Yuang tidak tahu terima kasih padahal keluargamu sudah banyak usaha membesarkan Yuang. Yuang kesal mendengarnya, dia pun langsung menyerang mereka. Faisi membuat pelindungan dari tanah. Setelah itu, giliran tim khusus yang membalas. Rekan Yuang mencoba membantu pertahanan, namun dia sadar pihaknya kalah jumlah. Dia pun memilih kabur.
Pak Chen tidak membiarkannya, dia menghantam orang itu dengan sihir es. Yuang menggunakan hewan buas. Awalnya itu membuat tim khusus kesulitan, tapi mereka langsung bersatu kembali menyerang dengan sihir combo. Zankong dan regu elangnya hampir mencapai serigala bersayap. Menyadari itu, serigala bersayap juga bergerak. Dia mendarat ke bawah. Di depannya berkumpul banyak serigala mata tiga. Ini bentuk kecerdasan monster level komandan. Dia tidak mau membuang energinya sebelum anak buahnya mati. Kelompok Zankong mendarat tidak jauh di depan mereka. Mereka yakin bisa mengalahkan serigala mata satu dan mata tiga jika menyebarkan mereka. Namun saat ini, mereka punya kekhawatiran lain, yaitu bala bantuan monster yang datang dari ala lain lewat terowongan. Satu serigala mata satu melaju duluan. Sekali serangan sihir dasar Zankong langsung menghanguskannya. Para serigala mata satu yang lain jadi ketakutan. Serigala bersayap mengaum. Setelah itu mata semua serigala menjadi merah. Dengan kondisi ini, mereka tidak takut lagi dengan penyihir di atas level mereka. Mereka menyerang bersamaan. Zankong ingin menghabisi mereka. Wakil komandan menghentikannya. Dia meminta Zankong jangan melepaskan sihir sebelum melawan serigala bersayap. Baginya, hanya Zankong yang bisa menandingi serigala bersayap. Untuk itu meminta serahkan monster warrior dan di bawahnya pada mereka. Mereka mulai membukakan jalan buat Zankong menuju serigala bersayap. Meski mereka rata-rata penyihir tingkat menengah, tapi jumlah monsternya terlalu banyak. Satu persatu dari mereka terbunuh demi Zankong bisa lewat. Zankong sebenarnya tidak kuat melihat bawahannya mati satu demi satu. Tapi dia menguatkan dirinya tetap berjalan maju. Sampai akhirnya dia berdiri di hadapan sang komandan monster. Sementara para bawahannya dan monster lainnya sudah mati. Zankong teriak keras. Serigala bersayap terbang ke atas. Zankong langsung mengejar, berhasil mendarahkan beberapa pukulan. Serigala bersayap bertengger di atas gedung, lalu melepas auman yang menghasilkan sihir. Tubuh Zankong terasa tercabik. Dia terhempas jauh, namun langsung balik lagi. Sekarang gilirannya yang menyerang. Dia melepas sihir api tingkat tinggi. Dari jauh, Mo Fan melihat pertarungan. Sekarang, tujuan Mo Fan menutup terowongan sekolah Mingguan. Dia ingin membantu Zankong dan anak buahnya agar tidak terkepung dengan bantuan serigala dari terowongan. Tim khusus sekarang mengalami kendala. Stamina mereka sudah terkuras karena terus melepas sihir ditambah serigala mata tiga muncul ke tempat mereka. Mereka merasa tidak punya harapan lagi. Di saat yang menegangkan ini, Mo Fan datang. Kapten menyuruh Mo Fan pergi selamatkan diri, memberitahu Mo Fan kalau kita tidak akan bisa menang melawan monster ini. Mo Fan tidak peduli, dia tetap maju ke serigala mata tiga. Mo Fan membangkitkan api yang besar dari tubuhnya, lalu melepas sihir api tingkat menengah. Serangan kuat itu membuat serigala yang di depan hangus terbakar, sementara kawanannya yang di belakang terpukul ke belakang masuk ke dalam lubang terowongan, serta lubangnya menjadi tertutup tanah. Dengan ini, misi menutup terowongan berhasil diselesaikan. Yuang rupanya masih belum mati. Dia lagi mengintip dari jauh. Dia kesal Mo Fan tidak mati, tapi dia menganggap hasilnya tetap sama, kota Bo sudah hancur. Setelah itu, dia pergi. 洞口塌了！我们成功了，结束了吗？